Kebijakan dan Kedudukan Wawasan Nusantara. Tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individual, kelompok golongan ataupun bangsa daerah. Kepentingan itu tetap dihormati, diakui penuh, dan ditaati selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa pemahaman dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. B. Tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang mendunia maupun kehidupan dalam negeri, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah-daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam bermasyarakat. A. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Indonesia. B. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan serta langkah pembangunan nasional. Berikut penjelasan mengenai fungsi wawasan Nusantara dari beberapa pandangan tersebut. A. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional digunakan dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan teritorial. B. Wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional. C. Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan yang meliputi seluruh wilayah dan semua kekuasaan negara. D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan regional agar tidak terjadi sengketa dengan negara. Wawasan Nusantara sebagai nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan nasional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar ideologi berkedudukan sebagai landasan ideologi. 2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang kedudukannya sebagai landasan konstitusional. 3. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Pertahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN 5. GBHN garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan-kebijakan nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. A. Faktor internal. Salah satu faktor yang menyebabkan pudarnya pemahaman wawasan Nusantara adalah dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Adapun faktor internal pudarnya pemahaman wawasan Nusantara adalah 1.
adanya sikap egosentrisme. 2. Adanya sikap etnonasionalisme. 3. Adanya kesenjangan program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Faktor ekstern dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengaruh globalisasi. Bangsa Indonesia dikenal dengan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi etika dan moral bangsa. Adanya globalisasi ini memengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. 2. Pengaruh dari konstelasi politik internasional. Negara-negara superior berusaha mencari pengaruh dari negara-negara berkembang untuk melaksanakan ideologi negara tersebut, seperti pertarungan pengaruh dari negara komunis dan liberal. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkokoh kadar pemahaman wawasan Nusantara sebagai berikut. 1. Pelembagaan pengenalan terhadap wawasan Nusantara dapat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dapat dilakukan melalui pendidikan yang terbagi atas beberapa pendidikan formal maupun Pendidikan yang diberikan pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang memperkenalkan terhadap semangat nasionalisme para pendiri negara dalam mewujudkan negara kepulauan yang sangat sulit diperjuangkan. Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena batas-batas wilayah laut Indonesia telah menjadi satu kesatuan wilayah. Dalam mewujudkan pelembagaan pengenalan eksistensi wilayah laut, wawasan Nusantara dilakukan melalui 2. Pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Masyarakat dilibatkan dalam diklat tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar semua komponen warga negara Indonesia mengenal batas-batas wilayah laut atau perairan, daratan, dan udara Indonesia. Kesadaran pemahaman wawasan dapat menghilangkan rasa kedaerahan yang sering muncul dalam diri. Satu kesatuan akan dapat memperkukuh semangat nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Melalui media informasi untuk menjangkau sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara ke seluruh lapisan masyarakat ke Indonesia dapat dilakukan melalui media massa atau elektronik. Oleh karenanya, peran TV negeri maupun swasta sangat mendukung dalam menasionalisasikan konsep wawasan Nusantara pada masyarakat. Adanya politik media dari berbagai negara lain di era globalisasi pun menjadi tantangan bersama agar masyarakat tidak terpengaruh oleh media yang dapat menurunkan semangat nasionalisme. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.